Hai semuanya, kembali lagi bersama Almasin TV. Di video kali ini aku mau bahas film horor Indonesia loh. Film ini dirilis pada tahun 2018 lalu yang berjudul Sesat. Oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau film ini tuh keren banget dan gak bakal bikin kalian bosan kalau nonton film ini berkali-kali. Film ini bercerita tentang seorang anak remaja perempuan yang baru saja kehilangan sosok ayahnya. Lalu, ia sekeluarga memutuskan untuk pindah ke desa di tempat kakeknya. Lalu, ia menemukan sumur yang bernama Bermanyan, yang katanya sumur itu bisa mengabulkan semua permintaan. Lalu, ia pun langsung melakukan ritual permintaan untuk meminta dan kembali bisa mengobrol bersama ayahnya yang sudah mati. Apakah cara itu berhasil atau hanya tipu daya saja? Simak video ini sampai habis ya. Oh ya, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Aku tunggu ya. Thank you. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja perempuan yang bernama Amara yang nampaknya sedang lari atau jogging bersama ayahnya. Jadi ini gambaran ketika ayahnya masih hidup ya. Lalu setelah itu pun ia pulang ke rumah. Di sini ia tinggal bersama ayah, ibu dan adik perempuannya yang bernama Kasih. Lalu ia makan-makan sebentar bersama keluarganya dan terlihat adiknya yaitu Kasih yang sedang mencoba untuk selfie. Oh ya, jadi adiknya ini senior YouTube ceritanya. Lalu, keesokan harinya, Amara, ayahnya, dan Kasih nampaknya ingin pergi ke suatu tempat. Ternyata ayahnya ingin mengantarkan mereka berdua pergi ke tempat breakdance. Lalu saat di dalam mobil mereka sempat bercanda sebentar. Setelah itu ayahnya ingin melanjutkan perjalanan kembali karena ingin pergi ke suatu tempat. Lalu setelah mereka melakukan kegiatannya, mereka beristirahat sebentar sambil minum-minum. Tiba-tiba ada yang menelpon Amara dari tetangganya. Sontak Amara pun terkejut karena kabarnya termasuk kabar buruk. Ternyata setelah mereka sampai di rumah, ayahnya meninggal dunia. Lalu ibunya Amara memutuskan untuk tinggal di desa sementara dan tinggal bersama kakeknya Amara. Saat di perjalanan di dalam mobil, Amara sempat ngambek sambil gigit-gigitin kukunya. Di scene ini terlihat banget kondisi yang aneh karena warga di situ melihat mereka dengan tegas. Lalu Kasih sempat bertanya ke kakeknya, mengapa yang tinggal di daerah sini kebanyakan orang sudah tua. Di tengah jalan, mereka berhenti sekejap karena melihat nenek-nenek di tengah jalan. Kakeknya pun turun dan menuntun nenek tersebut ke pinggir jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali dan akhirnya mereka sampai di rumahnya. Mereka pun masuk. Di dalam, Amara melihat lukisan sumur di tengah-tengah hutan. Lalu Amara langsung diarahkan oleh kakeknya ke kamarnya. Ternyata kamarnya tepat di depan lukisan tersebut. Setelah Amara beres-beres di kamar, ia melepaskan kalungnya dan meletakkan kalungnya di bingkai almarhum ayahnya. Dan ia juga mengingat masa lalunya bersama ayahnya yang selalu menghibur ia dengan cara berjoget sambil mendengarkan musik. Lalu ia menghadap kaca dan ia sedikit demi sedikit berjoget seperti yang dicontohkan oleh ayahnya tadi di ingatannya. Setelah itu ia ingin tidur sebentar namun terbangun karena mendengar suara-suara. Ternyata itu adalah kakeknya dan orang tua lainnya yang sedang berdoa. Namun nampaknya cara yang digunakan sangat aneh, berbeda dengan yang lainnya. Oh ya, jadi di sini kita juga nggak diperlihatkan kalau agama Amara berserta keluarganya itu apa ya. Setelah hari sudah malam, Amara, Kasih, ibunya, dan kakeknya makan malam sambil ngobrol-ngobrol sebentar. Kakeknya juga bilang kalau di desa ini susah sinyal. Lalu Kasih dan Amara ditanya oleh kakeknya tentang cita-cita ia nanti. Karena Amara merasa ilfil, ia pun menyudahi makanannya dan bergegas ke kamar untuk menenangkan dirinya. Saat sedang tiduran sambil mendengarkan musik di kamar, tiba-tiba Kasih datang dan ingin tidur bersamanya. Mereka pun sedikit ngobrol-ngobrol dan lama-lama mereka pun tidur. Lalu, gak lama kemudian, Amara bangun dan melihat
kalau Kasih udah nggak ada di kamarnya. Ia pun manggil-manggil nama Kasih namun tidak ada jawaban. Lalu ia pun keluar karena melihat pintu kamarnya yang terbuka sedikit sambil melihat lukisan yang ada di depannya dan berpikir apa maksud dari lukisan tersebut. Lalu tiba-tiba pintu rumahnya kebuka sendiri. Amara pun keluar dan ngecek sikon. Lalu ia juga melihat ada bayangan hitam. Yang aneh, ternyata itu adalah, jangan kaget ya, itu hanya mimpi. Benar saja, kejadian tersebut terulang kembali. Pintu kamarnya terbuka dan ia melihat lukisan tersebut kembali. Karena merasa tidak aman, ia langsung menutup pintu rumahnya. Dan benar saja, terlihat ada bayangan hitam aneh yang berusaha membuka pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Anjret, Kasih. Ternyata itu adalah Kasih. Ternyata Kasih habis dari ruangan kerja kakeknya dan katanya di situ ada sinyal. Kasih pun langsung ngajak kakaknya ke ruangannya. Sesampainya di dalam, Amara melihat banyak banget koran yang penuh berita dari desa ini yang ditempel di dinding. Seperti melonjaknya keuangan, bebas rampok, dan lainnya hal-hal yang menguntungkan. Tapi mengapa selalu bermanyan yang mendapatkan keuntungan? Saat dia berbalik badan, ia dikejutkan dengan tanda aneh yang digantung. Ia mengingat kalau ia pernah melihat tanda itu sebelumnya. Tiba-tiba ada suara seseorang yang datang. Mereka pun bergegas bersembunyi. Ternyata yang datang itu adalah kakeknya. Sepertinya kakeknya menyadari kalau ada seseorang yang masuk ke ruangannya karena ia melihat gantungannya bergerak. Lalu ia pun pergi. Lalu Amara dan Kasih keluar dari persembunyiannya. Dan Amara mengambil sebuah buku lalu membacanya walaupun ia nggak tahu maksudnya apa. Namun sepertinya itu adalah tata cara melakukan ritual. Keesokan harinya, Amara melakukan hari-harinya seperti biasa. Amara juga melakukan lari pagi sambil melihat keseluruhan di desa itu. Sampai pada waktu itu ia melihat tanda yang ia juga lihat di ruangan kakeknya sebelumnya. Lalu Amara juga dikejutkan dengan datangnya seorang kakek yang berkata, "Jangan pergi ke sana, nanti sesat." Amara pun termenung karena dia nggak tahu maksudnya apa. Lalu ia melihat sumur yang ia lihat juga yang ada di lukisan di rumahnya. Padahal udah diingetin sama kakek tadi kalau jangan masuk ke sana, tapi Amara tetap saja ingin masuk tanpa ragu. Ia pun melihat di sekitarannya serta sumur yang ada di depannya. Sebenarnya apa sih? Setelah itu, Amara berlari ingin pulang. Keesokan harinya, Amara dan Kasih berangkat sekolah. Oh ya, jadi Amara sama Kasih ini akan pergi ke sekolah baru yang ada di kota. Jadi jaraknya cukup jauh ya. Di dalam mobil, Kasih bilang ke ibunya kalau dia takut ke sekolah barunya. Lalu Amara memberikan handset yang ada di kupingnya kepada Kasih sebagai penenang. Dan Kasih pun segera berangkat ke sekolah. Lalu mamahnya lanjut nganterin Amara ke sekolah. Sesampainya di sekolah, sebagai murid baru, Amara memperkenalkan dirinya kepada teman-teman dan gurunya. Amara pun duduk di samping cowok genit. Lalu ia langsung diajak bercanda sama cewek yang namanya Mutia. Dan juga sama cowok ini yang namanya Rian. Lalu saat pulang sekolah, Amara menunggu jemputan dan tiba-tiba Rian menghampiri Amara dan ngajak pulang bareng. Padahal Amara lagi nunggu jemputan. Mereka juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar tentang desa Bermanyan. Desa Bermanyan itu desa yang lagi ditinggalin sama Amara dan sekeluarga itu ya. Nah, desa Bermanyan itu diambil dari kata sumur yang kita pernah lihat di scene sebelumnya itu yang di tengah hutan. Katanya juga sumur Bermanyan bisa ngabulin semua permintaan. Tapi nanti jadi mandul alias nggak punya anak. Gak lama kemudian Kasih dan ibunya ngejemput. Dan akhirnya mereka pulang. Sesampainya di rumah dan sudah malam, mereka seperti biasa makan malam berempat.
Lalu saat makan malam Amara cuma ngaduk-ngaduk makanannya dan gak dimakan sama sekali. Kakeknya bilang, kenapa gak dimakan Amara, gak enak ya masakannya. Amara pun bilang, Amara gak mau makan. Ibunya merasa ilfil karena Amara selalu termenung dan gak pernah jawab kalau lagi ditanya. Lalu karena kesal, ibunya sempat ngebentak Amara dan Amara tiba-tiba jawab, Amara maunya papa yang hidup bukan mama. Amara bilang kalau Amara lebih pengen papa yang hidup bukan mamanya. Lantas mamanya pasti tersinggung kan ya. Mamanya pun pergi dan Amara berusaha mengejarnya. Lalu Amara teringat bayang-bayang di saat dia sedang jogging sama almarhum ayahnya dulu. Sepertinya Amara belum mengikhlaskan kepergian ayahnya. Lalu scene berlanjut lagi ke Amara yang sedang berusaha mengejar mamanya, namun ia mendengar suara tangisan mamanya dan ia tidak jadi masuk ke kamar mamanya karena merasa malu akibat perkataan ia tadi. Lalu Amara pergi ke ruangan kerja kakeknya. Ia juga sempat memotret salah satu catatan meminta dalam sebuah ritual. Dan ia juga mengambil beberapa barang yang dituliskan di dalam catatan tersebut dan ia segera pergi dari situ. Ternyata catatan tadi merupakan ritual meminta di sumur bermanyan. Lalu setelah mengambil senter, ia pergi ke hutan ke arah sumur bermanyan tersebut. Setelah sampai, ia langsung melakukan ritualnya dengan membasahi tubuhnya menggunakan air dari sumur bermanyan. Ternyata bagian dari ritual tersebut si peminta juga harus menyeburkan satu benda berharganya ke dalam sumur bermanyan. Amara pun memberikan kalung pemberian dari almarhum ayahnya. Aku ingin ngobrol sama papa untuk terakhir kali. Lalu setelah selesai Amara buru-buru pulang. Dan pada pagi harinya Amara pergi ke sekolah. Lalu kakeknya juga melihat ada bulu yang terbang dan masuk ke dalam air ibadahnya yang menandakan kalau ada pertanda buruk. Lalu saat di perjalanan warga di desa tersebut terus menatapi mereka yang gak tahu kenapa. Kalau menurut aku sih warga tahu kalau penyebab datangnya keburukan dari Amara. Lalu saat sudah sampai di sekolah, saat Amara ingin berpamitan dengan ibunya masih tersinggung dan tidak ingin menjawabnya. Namanya setiap orang kalau didiemin atau dicuekin pasti marah ya, walaupun kitanya nggak salah. Karena Amara ingin menjaga perasaan ibunya, dia pun segera keluar dan berangkat ke sekolah. Walaupun dia juga ada rasa kesal sama ibunya cuman gara-gara dicuekin. Lalu saat di sekolah, Amara sempat nyoret-nyoret buku yang gambarannya seperti Amara, Kasih, dan ibunya. Lalu kita juga diperlihatkan ibunya yang lagi ngepel di rumah. Dan keadaan juga masih baik-baik aja. Awalnya Amara cuma iseng-iseng doang dan pengen nambahin gambar-gambar di karakter ibunya. Namun karena ia teringat kejadian yang di mobil tadi yang ia sempat dicuekin sama ibunya, ia jadi kesal dan malah nambahin tambah banyak coretan ke muka ibunya. Tiba-tiba scene mulai diperlihatkan ke ibunya yang muncul keanehan-keanehan. Padahal di rumah gak ada siapa-siapa kalau kakeknya lagi di tempat kerjanya. Tiba-tiba ibunya digantung di atas tangga yang gak tahu sama siapa. Aneh banget. Lalu ibunya mulai dirasuki. Lalu saat di sekolah juga Amara merasakan sesuatu yang mual. Tiba-tiba Amara muntah darah. Bahkan saat di kamar mandi muntahnya tambah banyak. Lalu saat pulang sekolah, Amara diajakin Rian pulang bareng. Karena Amara udah nunggu jemputan cukup lama, jadi Amara mau. Lalu saat pulang, Amara marah-marah ke kakeknya karena gak dijemput. Padahal Amara belum tahu kalau mamahnya itu kecelakaan.
Setelah dikasih tahu, Amara buru-buru pergi menemui ibunya. Dan ternyata ibunya dalam keadaan tidur. Lalu saat malam hari, kakeknya bilang ke Amara kalau mulai besok Amara yang ngantar jemput Kasih dan ia, karena kakeknya lagi sibuk bekerja menulis novel, jadi harus ia yang melakukan sebagai kakak. Dan saat Amara lagi beres-beres, Amara merasakan keanehan dan tiba-tiba Amara dirasuki. Lalu saat pagi hari, Amara mengantarkan Kasih ke sekolah, lalu ia berangkat ke sekolah. Namun Amara sepertinya tidak punya rasa semangat sedikit pun. Lalu di mobil, Kasih memberikan sebuah handset yang pernah Amara kasih ke Kasih waktu Kasih lagi sedih atau punya rasa takut. Lalu setelah mengantarkan Kasih, Amara pergi ke sekolah. Namun saat disapa, karena Amara tidak punya rasa semangat, jadi dikiranya sombong dan so cantik. Padahal teman-temannya nggak tahu kalau Amara itu punya masalah pribadi. Dan juga saat pulang sekolah, saat Rian ngajakin Amara pulang bareng, dan juga Rian udah beliin helm buat anterin pulangnya si Amara. Namun karena Amara bawa mobil, jadi Amara bisa pulang sendiri. Di situ Amara juga noloknya mentah-mentah. Di situ juga Rian berpikir kalau Amara itu benci sama Rian. Dan Rian itu berpikir kalau dia itu jelek dan insecure. Saat Mutia dan teman-temannya lewat, Rian langsung ngajakin buat pulang bareng, namun Mutia malah bilang najis. Itulah rasa percaya diri Rian makin mengurang. Dan juga sepertinya Rian kesal. Keesokan harinya saat Amara sedang berolahraga di sekolah, tiba-tiba Mutia datang dan langsung nuduh Amara yang telah menghinanya. Terlihat juga sepertinya Rian tidak peduli. Lalu Amara dibawa Mutia ke sesuatu ruangan, yaitu kamar mandi terbengkalai. Dan di situ Amara dituduh katanya dia yang ngelakuin semuanya, yang nulis tentang kata-kata hinaan kepada Mutia. Padahal di situ Amara nggak tahu apa-apa, namun karena Mutia tahu kalau Amara itu anak kota, jadi dia tahu kalau Amara lah yang telah melakukan ini. Lalu Amara dihukum oleh Mutia dengan cara dicoret-coret mukanya menggunakan spidol permanen. Dan setelah dicoret-coret juga, Mutia memfoto wajah yang telah dicoret-coret oleh ia, dan Amara ditinggalkan begitu saja. Lalu Amara pun segera bersih-bersih karena nanti ada ujian. Lalu saat Amara baru masuk untuk melaksanakan ujian, Amara malah diusir oleh Pak Guru karena telat 5 menit saja. Dan juga karena pakaian Amara basah. Lalu terlihat Rian merasa puas dengan Amara. Amara pun keluar dengan perasaan sedih plus kesal. Lalu saat tangan Amara menggenggam, disinilah keanehan mulai terjadi pada Mutia. Tiba-tiba Mutia dicekik oleh makhluk gaib sehingga Mutia nggak bisa ngomong sama sekali dan tidak ada yang mengetahuinya. Lalu tiba-tiba tangannya Mutia diambil dan digerakkan ke arah pulpen yang tajam dan langsung diarahkan ke mata Mutia dan tiba-tiba Tiba-tiba makhluk gaib tersebut menusukkan pulpen ke mata Mutia dan Rian pun kabur karena melihat kejadian tersebut dan Amara menuduh Rian yang telah melakukannya. Dan Rian pun pergi ke toilet yang terbengkalai. Dan saat dia sedang cuci muka, tiba-tiba Amara datang dan meminta Rian untuk keluar. Namun anehnya pantulan cermin dari wajahnya tidak berubah sama sekali. Dan saat Rian berusaha membuka pintunya namun tidak bisa dibuka, sudah pasti itu adalah kerjaan makhluk gaib. Dan Rian meminta tolong Amara untuk membukakan pintunya. Namun Amara tidak mau karena Rian yang telah menguncinya. Di saat Rian menghadap kaca lagi, tiba-tiba pantulan wajah yang tadi memecahkan kaca menggunakan kepalanya. Dan Rian pun langsung dirasuki olehnya dan langsung dibawa untuk menabrakkan kaca tersebut. Lalu tiba-tiba Amara langsung bisa membuka pintu tersebut.
Lalu saat Amara masuk, kondisinya udah bener-bener parah banget, dan di situ Amara juga merasakan mual yang tidak biasa lagi. Saat ia bergegas ke kamar mandi yang masih normal, tiba-tiba di jalan ia sudah muntah darah, lantas ia pun menjadi bahan perhatian. Lanjut part 2 ya guys, linknya ada di deskripsi, buat yang menonton tinggal pencet deskripsi aja ya.